Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Perdata. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang hubungan prestasi dan keadaan maksa. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah singgung tentang hubungan prestasi, ya, tapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali sekilas ya, tentang keadaan memaksa, tentang hubungan prestasi. Jadi hubungan prestasi itu adalah lawan dari prestasi gitu ya. Hubungan prestasi dapat diartikan sebagai cedera janji atau tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Maka hubungan prestasi adalah suatu keadaan di mana debitur itu tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Nah, prestasi itu dapat timbul karena satu, karena kesengajaan. Kemudian yang kedua karena kelalaian debitur. Ya, jadi karena kesengajaan atau kelalaian. Kemudian yang kedua adanya keadaan memaksa atau overmah. Kan ini begitu. Ya. Ada kesengajaan atau kelalaian debitur, yang kedua adanya keadaan memaksa atau overmah. Itulah yang sebab-sebab timbulnya hubungan prestasi. Nah, bentuk hubungan prestasi itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Jadi tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu atau apapun yang diwajibkan dalam perjanjian. Jadi tidak sama sekali tidak melakukan apa-apa. Yang berikutnya, debitur itu berprestasi tapi salah, ya, atau tidak sebagaimana mestinya. Salah, ya, salah. Atau tidak sebagaimana mestinya, ya, misalnya pekerjaan yang diberikan kepadanya itu misalkan membangun jalan raya atau jalan tol gitu misalnya, harusnya dikerjakan 50 km tapi dia hanya sanggup menyelesaikan misalnya 45 km, nah, misalnya gitu. Ya, dia berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya gitu. Ya. Atau punya hutang 10 juta tapi baru bisa dibayarkan itu misalnya 7 juta. Itu juga berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, berprestasi tapi terlambat. Ya. Jadi misalkan bangun jalan tol harusnya bisa selesai dalam waktu 1 tahun gitu, tapi ternyata 1 tahun lebih 1 bulan. Nah, dia berprestasi tapi terlambat. Ya. Atau membayarkan kewajiban, ya, hutang sebesar misalnya 10 juta, tapi harusnya dibayarkan selambatnya tanggal misalnya 15 Januari, tapi ternyata dia baru bisa membayarkan tanggal 20 Januari, walaupun dibayarkan penuh tapi terlambat. Nah, terlambat itu juga merupakan salah satu bentuk dari hubungan prestasi. Nah, akibat prestasi, ya, maka debitur diharuskan membayarkan ganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya hubungan prestasi.
Kemudian tuntutan oleh kreditur, yaitu yang pertama pemenuhan perjanjian. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian. Ganti kerugian saja. Pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian. Syarat pelaksanaan ganti kerugian, yang pertama, debitur memang telah lalai melakukan prestasi. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa. Nanti akan selanjutnya saya sampaikan. Sebenarnya 3 slide terakhir yang awal di sini sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Nanti dicek saja di video yang ada jenis perjanjian ya, itu di bagian akhir jenis perjanjian itu saya singgung terkait dengan one prestasi. Yang ketiga, tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi. Nah, tidak ada tangkisan atau tidak ada bantahan ya dari debitur untuk melumpuhkan ganti rugi. Dan yang keempat itu kreditur telah melakukan somasi atau peringatan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke keadaan memaksa. Keadaan memaksa. Pengertian keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Ya. Jadi keadaan memaksa ya, adalah alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Atau ya pengertian yang lain, keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Ya. Peristiwa mana itu tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada saat membuat perikatan. Ya. Jadi kalau ada orang mau bikin perjanjian ya, kan nggak bisa diperkirakan bahwa besok itu akan muncul misalnya huru-hara gitu ya, akan muncul banjir, akan muncul misalkan gempa bumi atau mendalik ya, itu nggak bisa diperkirakan gitu. Ya. Makanya dalam hal terjadi suatu keadaan maksa ya, karena tadi peristiwa bukan karena kesalahannya gitu. Peristiwa bukan karena kesalahannya. Ini kan beda dengan yang penyebab prestasi itu ya. Terjadinya peristiwa tapi karena kelalaiannya gitu. Karena kelalaiannya atau karena kealpaannya. Ya kalau dia lalai atau alpa ya itu tanggung jawab dirinya. Tapi di sini keadaan maksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhi prestasi itu karena ya, peristiwa tapi bukan karena kesalahannya. Dan dia pun tidak tahu ya, bahwa peristiwa itu akan terjadi ya, di masa yang akan datang gitu maksudnya. Pada saat dia membuat perjanjian itu dengan orang lain. Ya, itulah keadaan maksa. Peringatan yang lainnya, keadaan maksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian ya, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan itu dibuat ya. Nah, kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.
Ya, jadi sama ini pengertiannya itu. Jadi intinya keadaan yang tidak bisa diduga terjadi sehingga peristiwa itu terjadi menyebabkan debitur itu ketika akan melakukan kewajibannya atau akan memenuhi prestasinya itu tidak bisa. Tapi bukan karena kesalahan dirinya, tapi karena suatu keadaan yang di luar dugaan dia dan itu menjadi terhalang. Ya, maka debitur dalam hal ini tak dapat dipersalahkan. Ya. Dan dia juga tidak harus menanggung resiko. Dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan maksa, debitur tidak dapat dipersalahkan atas tidak dapat terlaksananya perjanjian. Sebab ya, keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan atau dugaan dari debitur. Dan oleh karenanya, debitur itu tidak dapat dijatuhi sanksi. Ya. Jadi debitur tidak dapat dipersalahkan atas tidak dapat terlaksananya perjanjian itu karena ini keadaan timbul di luar kemauan dan kemampuan dari debitur. Dan oleh karenanya ya, debitur tidak dapat dijatuhi sanksi, tidak dapat dijatuhi sanksi, tidak dapat dikenakan tuntutan ganti kerugian dan semacamnya. Kemudian unsur-unsur dalam keadaan maksa yaitu pertama tidak dipenuhi prestasi, ya, karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan. Ya, ini selalu bersifat tetap. Ya. Kemudian tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, dan ini dapat bersifat tetap atau sementara. Yang ketiga, peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur. Ya, dari unsur ini ya mungkin sudah bisa membayangkan ya seperti apa sih keadaan memaksa itu. Ya, contohnya ya kalau di sini ya kita melihat ya unsurnya ini ya. Unsurnya peristiwa ini ya bersifat tetap ya, bisa bersifat tetap ya, atau bisa bersifat sementara gitu ya, tetap atau sementara ya. Memang dalam teori dalam teorinya itu dibedakan jadi dua gitu suatu keadaan memaksa itu, yaitu keadaan memaksa yang absolut ya dan keadaan memaksa yang relatif ya. Jadi yang tetap itu ya dalam teori dikenal juga dengan keadaan memaksa yang absolut ya, yang sementara itu keadaan memaksa yang relatif. Dalam terjemahannya itu kan ada overmach gitu ya. Overmach itu keadaan memaksa. Overmach itu dari bahasa Belanda, kalau kemudian ada terjemahan lain yaitu force majeure. Ya. Force majeure. Keadaan maksa atau keadaan kahar itu. Ya. Jadi intinya ada dua jenis keadaan maksa itu ya, atau overmach itu atau force majeure. Yang pertama adalah yang absolut, yang kedua adalah yang relatif. Yang absolut itu maksudnya begini, satu peristiwa itu memang terjadi ya, dan itu juga dialami oleh sebagian besar orang ya, atau masyarakat.
Ya. Sehingga kalau absolut ya tentunya biasanya tidak perlu adanya suatu keterangan atau pembuktian lebih lanjut gitu. Misalnya ada gempa bumi, ya. Orang gempa bumi yang dahsyat misalnya gitu ya, menyebabkan keadaan masyarakat suatu tempat menjadi tidak bisa berjalan sesuai dengan seperti biasanya gitu. Misalnya tahun 2006 ya. Tahun 2006 kan ada gempa bumi di Bantul, Yogyakarta itu ya, tahun 2006. Ya. Di situ kan banyak sekali korban ya. Rumah banyak yang rusak, banyak yang roboh itu. Tahun 2006. Dan mungkin kalau Anda ada yang asli Bantul ya, itu sangat merasakan itu ya. Meskipun waktu itu mungkin Anda masih kecil ya. Masih umur mungkin 6 tahun, 10 tahun gitu. Tapi waktu itu luar biasa itu peristiwanya itu ya. Dan saya membayangkan itu pada hari itu Sabtu itu ya, Sabtu pagi itu, seandainya banyak orang-orang yang akan melakukan prestasi atau memenuhi prestasi kepada orang yang lain itu jadi terhalang itu. Dan untuk memberikan alasan tidak jadi dia melakukan prestasi, itu tidak perlu dia memberi tahukan ke orang tersebut itu ya. Saya maaf ya, saya nggak bisa ini dan itu bla 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 karena ada gempa bumi ya. Karena dia pun juga mengalami gitu ya. Sama-sama mengalami. Gitu. Ya. Sehingga itu yang kemudian menjadi bersifat tetap gitu. Absolut ya. Tahun 2011 atau 2012 itu ketika Merapi erupsi ya. Itu juga dahsyat itu. Ya, jadi lahar dingin itu sampai meratakan ya, pemukiman ya, rumah ya, sehingga tidak bisa lagi untuk ditempati, maka objeknya itu menjadi musnah ya, atau binasa, musnah atau binasa. Maka objeknya pun juga bisa hilang atau musnah. Ya seandainya ya, ada rumah di sana yang pemiliknya itu sedang menjaminkan rumahnya itu kepada orang lain atau kepada bank misalnya gitu ya. Dijaminkan rumahnya itu. Ya. Nah, dijaminkan kepada bank, nah jaminannya sudah musnah, sudah hilang. Apakah dalam hal ini kemudian debitur bisa disalahkan? Padahal itu adalah peristiwa yang terjadi bukan karena kehendaknya. Peristiwa itu terjadi bukan karena kemauan dirinya, dan juga bukan karena sebab dirinya, tapi itu terjadi karena adanya faktor yang dia tidak bisa perkirakan sebelumnya. Bahkan pada saat dia membuat perjanjian nggak akan tahu itu tahun 2012 itu ada erupsi Merapi yang begitu dahsyat gitu. Ya. Sehingga orang ya tanpa memberitahukan itu kepada orang lain ya, orang lain pun juga tahu. Pada tahun berapa itu ya? 2015 kalau nggak salah ya. Itu Gunung Kelut ya, itu juga meletus ya, Gunung Kelut. Sehingga abunya itu ya waktu itu sampai kota Yogyakarta. Itu luar biasa waktu itu. Gunung Kelut ada di mana ya? Jawa Timur ya. Ada erupsi, kemudian abunya itu terbawa angin dan sampai Yogyakarta itu dan tebal sekali. Padahal kalau misalkan Merapi yang erupsi aja tidak setebal itu, tapi ketika itu tebal sekali. Ya. Hari itu hari Jumat, ya. Hari Jumat bulan Februari, tanggal
13 dini hari, tanggal 14 dini hari, itu abu vulkanik Gunung Kelut itu sampai di Yogyakarta, ya, hari Jumat, ya. Ya, itu juga menjadi terhalang itu, karena lalu lintasnya menjadi tidak bisa dilewati dengan baik, ya, karena abu bertebaran di mana-mana. Kemudian jarak pandang juga terbatas, ya. Selain itu juga membahayakan bagi pernafasan, ya, karena misalkan menghirup abunya itu berbahaya karena mengandung zat-zat dan ada runcing sebetulnya itu, ya. Sehingga efek jangka panjang tidak bagus itu. Ya, ketika itu saya membayangkan ada banyak ada banyak janji, ada banyak sesuatu yang bisa dilakukan gitu, ya. Jadi terhalang, ya, termasuk dosen juga mau mengajar waktu itu juga tidak bisa gitu, ya, juga kesulitan, dan diliburkan selama beberapa hari waktu itu karena tidak kondusif kelasnya itu, ya. Nah, di sini juga kita nggak perlu menginfokan bahwa maaf ya nggak bisa karena sedang ada abu vulkanik, karena hampir sebagian besar pun juga mengalami hal itu, gitu. Jadi kalau misalkan di tempat lain, ya, di luar provinsi, ya, rekan-rekanan kita misalnya itu soal yang lain, maka disebut sebagai ini bisa bersifat tetap atau sementara itu, ya. Ya, itu yang absolut, ya, atau yang tetap gitu. Nah, yang relatif itu misalnya begini. Misalkan keadaan itu hanya dialami oleh debitur, ya, tapi kreditur tidak mengalami, ya, sehingga hal ini harus diberitahukan kepada kreditur gitu, ya. Misalnya, ya, mau melakukan prestasi di jalan kok tiba-tiba mengalami peristiwa, misalnya kecelakaan gitu, ya, atau mungkin kejamret gitu, ya, atau dibegal sama orang misalnya gitu. Itu kan satu keadaan yang kita tidak kehendaki, gitu. Dan kita tidak bisa perkirakan tentang peristiwa itu. Nah, kan tentunya kita tidak bisa lalu tidak memberitahukan kepada kreditur gitu, ya. Nah, misalnya kreditur mengatakan, maaf nih saya sedang mengalami peristiwa ini gitu, ya. Tentunya kreditur akan bertanya, buktinya mana gitu. Nah, nanti ini saya sedang di kantor polisi misalnya, sedang ada pemeriksaan, tadi ada peristiwa dan seterusnya. Buktinya mana? Ini ada laporan misalnya gitu. Nah, itu keadaan maksa yang sifatnya relatif, ya, sehingga dia harus memberitahukan itu kepada orang lain, kepada kreditur. Gitu. Saya selalu menyampaikan contoh yang lain, ya, tentang Syahrini. Syahrini dulu tuh pernah mau digugat, ya, oleh suatu event, panitia satu event. Waktu itu dia sudah bersepakat untuk mengisi acara, jadi mau nyanyi gitu, ya, mau nyanyi karena ada suatu konser itu. Tapi pada hari H dia itu tidak datang di acara itu, ya. Datang itu bukan karena sebabnya itu karena pada saat itu menurut infotainment, ya, yang saya lihat di televisi itu ayahnya meninggal kan itu. Ayah meninggal, kemudian dia tidak datang ke acara konser itu. Nah, panitia penyelenggara itu tidak terima gitu. Misalnya begini, ya, seandainya panitia itu sudah sudah membayarkan haknya Syahrini gitu, ya, supaya nanti datang pada saat hari konser itu, tapi ternyata dia tidak datang, maka dia mengalami kerugian toh gitu, panitia itu.
sudah dibayar mahal, misalnya 100 juta misalnya, bahkan mungkin lebih ya. Kemudian pada hari H tidak datang. Wah, waktu itu sempat ramai kan di infotainment itu, mengalami kerugian. Gitu. Waktu itu pihaknya dari penyelenggara mengatakan Syahrini bukan prestasi katanya gitu. Prestasi. Ya kalau kita melihat dari pengertiannya, iya dia bukan prestasi karena dia tidak melakukan kewajibannya. Tapi prestasi ini karena apa? Dan prestasinya apa? Karena dia lalai atau karena dia sengaja? Gitu. Atau karena sebab lain. Nah, ini ayah meninggal dunia. Ayah meninggal dunia itu apakah dia dianggap lalai? Apakah dia dianggap alpa gitu ya? Ya kalau dari aspek kemanusiaan gitu ya, masa familinya bahkan orang tuanya meninggal dunia kok dia udah nyanyi gitu ya, konser itu kan secara etika kan ya kurang pas gitu ya. Maka wajar ketika dia tidak datang karena dia sedang berduka kan gitu. Ya, sedang berduka. Nah, menurut pihaknya Syahrini, saya nggak berprestasi. Ini waktu itu kata kuasa hukumnya force major. Ini overmah gitu. Ya. Waktu itu pihak dia tetap bersikeras ya prestasi. Itu kan bagus, artinya begini, dari aspek kajian hukum itu ya kita jadi ini menarik untuk dilakukan analisis gitu. Pihak penyelenggara mengatakan prestasi, tapi pihaknya Syahrini mengatakan ini force major. Ada sedang berduka kok malah bernyanyi. Nggak akan sanggup itu melakukan pekerjaan secara profesional gitu ya, karena maksa. Kita nggak tahu kalau ayah Syahrini itu akan meninggal pada hari itu kan tidak tahu ya. Tapi pada saat itu kemudian kasusnya sepertinya berakhir dengan damai kalau tidak salah ya. Ya tidak lanjut ke pengadilan ya. Kalau ke pengadilan saya kira nanti kajiannya menarik gitu ya. Hakim itu akan condong kemana itu? Apakah prestasi? Kalau prestasi berarti kan nanti Syahrini disuruh ganti rugi itu. Ya. Apa yang sudah dibayarkan dikembalikan gitu. Bahkan mungkin dengan kerugian-kerugian yang lainnya, mungkin karena dia nggak datang jadi misalkan penonton kecewa gitu ya. Misalnya begitu. Tapi sepertinya berakhir dengan damai ya mungkin. Tapi waktu itu Syahrini tidak dalam konser, bukan satu-satunya yang datang ya. Bukan satu-satunya artis yang datang, jadi ada yang lainnya macam begitu ya. Sebenarnya ada banyak contoh ya terkait dengan keadaan maksa itu ya. Tapi intinya begitu ya, jadi satu peristiwa yang kita tahu tidak ketahui ya akan terjadi di masa akan datang ketika pada saat kita membuat perjanjian ya. Itu keadaan maksa. Maka ya tadi, karena hal seperti itu debitur sebenarnya tidak dibebankan adanya melakukan ganti kerugian gitu ya. Ya misalnya begini, ada orang yang membangun rumah ya, kemudian meminta orang lain untuk membangun rumah itu gitu ya, dengan perjanjian pemborongan misalnya ya. Baru setengah jadi ada peristiwa misalkan gempa bumi gitu, terus rusak ya. Jadi atau mungkin terus jadinya roboh gitu ya. Nah, peristiwa itu kan peristiwa yang tidak diinginkan sebetulnya, baik oleh kreditur atau debitur, baik oleh pemberi pekerjaan maupun oleh pemborongnya itu ya. Nah, pemborongnya kalau bilang kan kasihan, dia sebagai debitur, oh ini saya udah bikin sesuai dengan yang diperjanjikan, tapi karena peristiwa begini jadinya roboh ya, harus bangun lagi, biaya lagi kan gitu. Kalau biaya lagi, siapa yang nanggung biayanya gitu? Apakah debitur? Ya bukan karena kesalahan debitur kok gitu. Sehingga debitur tidak bisa disalahkan ya, kaitannya dengan robohnya bangunan tadi. Terus siapa yang nanggung ya? Kalau begitu ya
krediturlah yang mengeluarkan uang lagi untuk memperbaiki bangunan yang rusak itu. Karena itu bukan kesalahan debitur, tapi keadaan yang tidak tahu, ya, tidak digandaki oleh bersama. Kok kreditur Pak? Oh ya, enggak, yang lain. Yang itu siapa gitu ya. Ya gimana pun itu kreditur yang bertanggung jawab gitu. Karena debitur tidak bisa disalahkan gitu. Ya. Kalau kreditur nggak mau, kalau nggak mau kan berarti sama-sama tidak mau nanggung resiko. Kalau gitu ya rumah itu tidak akan pernah jadi kan gitu. Ya, jadi ada solusinya. Kalau misalkan debitur nggak bisa salahkan, siapa yang tanggung jawab? Ya kalau gitu pemberi pekerjaan yang tanggung jawab. Ya. Nah ini kemudian kita tarik kepada resiko gitu tadi. Seandainya ada peristiwa seperti itu, tuh siapa yang nanggung resikonya? Ya. Kalau gitu dong Pak, kreditur rugi. Iya, dia rugi. Ya. Karena harusnya dia budgetnya misalkan 100 juta. Tapi karena dia harus bangun lagi, dia harus merogoh lagi uang tambahan 50 juta, sehingga harusnya cuma 100 jadinya 150, bahkan mungkin 200 misalkan begitu. Dia rugi gitu. Tapi kalau misalkan debitur yang suruh nanggung, ya lebih kasihan lagi, nanti dia nggak dapat apa-apa misalnya gitu ya. Kecuali kalau misalkan itu kesalahan debitur baru dia memang berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian, tapi kan dia tidak salah apa-apa gitu ya. Nah menurut pasal 1244 ya, jika ada alasan untuk itu ya, debitur harus dihukum membayar ganti kerugian jika ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kecuali ada etikat buruk dari debitur. Ya, intinya dia tidak salah gitu ya. Kemudian ya, pasal 245, tidak ada ganti kerugian yang harus dibayar apabila karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja debitur terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang gitu. Jadi intinya kalau tidak ada alasan untuk itu ya, untuk tidak dilakukannya kewajiban atau prestasi, maksudnya tidak ada alasan, tidak ada alasan saya tadi malah peristiwa ini dan itu, intinya karena maksa, itu peristiwa yang tidak diduga akan terjadi. Tapi ketika ada peristiwa itu terjadi, ya sepanjang dia bisa membuktikan, maka ya, dia bisa dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian gitu ya. Dan inilah yang kemudian tadi saya singgung sebelumnya, itu adanya resiko. Kalau ada karena maksa, siapa yang nanggung gitu ya? Katanya, dan resiko yang seperti apa di situ yang harus menurut Tafsir Bukti, resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi kewajiban untuk memikul kerugian. Nah, jika di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa, yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur yang menimpa benda yang menjadi objek perikatan atau menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Ya itu. Nah, tadi kalau misalkan tidak diperjanjikan lain gitu ya. Jadi resiko itu intinya kalau itu berkaitan dengan keadaan maksa, memang secara teori itu debitur tidak bisa dipersalahkan. Ya. Sehingga dalam hal ini kok tak dapat dipersalahkan, ya berarti resikonya adalah pada resiko
kreditur gitu. Ya. Nah, dalam kehidupan bisnis sekarang ini, hukum ekonomi sekarang ini, kemudian itu sudah diantisipasi. Jika dalam satu keadaan maksa terjadi, itu siapa yang menanggung resiko? Debitur itu tidak mau menanggung, kreditur misalkan tidak mau menanggung, kemudian ya dialihkan kepada pihak ketiga. Nanti biar pihak ketiga yang menanggung resikonya gitu. Nah, siapa dia gitu ya? Ini yang biasanya terkait dengan pihak penanggung ya, pihak penanggung atau asuransi ya gitu. Atau asuransi. Dalam dunia bisnis ini sudah lazim dilakukan ya, sudah jamak dilakukan. Misalkan begini ya, dalam suatu hubungan hukum perjanjian utang piutang ya, antara kreditur atau bank dan debitur masyarakat itu sudah ada peralihan risiko itu kepada pihak asuransi ya, pihak asuransi. Misalkan begini ya, bank kan tidak mau menanggung risiko seandainya misalkan ya debitur itu eh, pada saat masih dalam masa kewajibannya membayar utangnya kepada pihak bank, kok tiba-tiba misalnya meninggal dunia gitu. Ya, siapa kalau meninggal dunia yang berkewajiban? Ya sebenarnya kan ahli waris dalam teori kan gitu. Tapi dalam hal ini bank itu ya jadi repot, harus gugat ahli warisnya. Ya kalau ahli warisnya tahu, kalau nggak tahu, ya kalau sudah dewasa, kalau masih kecil dan lain-lain gitu. Ya, maka untuk hal seperti itu ya, kemudian bank itu mengalihkan risiko itu kepada pihak asuransi. Tentunya dikenakan premi dong gitu ya. Ada premi yang harus dibayarkan. Nah, premi itu memang itu tanggung jawab dari pihak debitur. Nanti dijelaskan. Ini Pak kalau ada risiko seperti misalkan Bapak meninggal dunia misalnya gitu ya. Nanti utangnya dianggap lunas gitu, sehingga kewajibannya menjadi selesai. Nanti objek jaminan pun juga akan dikembalikan kepada pihak keluarga debitur gitu, sehingga pihak bank itu sudah mendapatkan ganti kerugian ya dari pihak asuransi, dan keluarga juga tidak harus menanggung kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh pihak kreditur gitu ya. Jadi ada peralihan risiko di situ. Itu dalam dunia bisnis sudah ditekankan. Misalnya dalam perjanjian pemborongan misalnya ya, ada instansi pemerintah yang mengadakan pekerjaan ya, misalnya pembangunan gedung misalnya gitu ya. Kemudian ada orang yang melakukan penawaran ya. Di situ ada perjanjian bahwa harus selesai misalnya dalam waktu 6 bulan misalnya begitu. Sampai 6 bulan kalau belum selesai, maka nanti akan dikenakan penalti gitu. Ada penalti. Dalam jadi kan itu kan ada semacam jaminan ya. Ada semacam jaminan yang diserahkan oleh pihak rekanan tadi kepada pihak pemberi pekerjaan. Dan itu biasanya mereka bekerjasama dengan pihak asuransi atau pihak bank. Ya. Di asuransi ada namanya surety bond namanya itu, surety bond itu. Surety bond. Kalau di bank ya kurang lebih sama lah, namanya surety bond tapi beda teknisnya beda. Kalau surety bond itu kan tanpa ada jaminan kebendaan ya di asuransi. Tapi kalau di bank itu ada jaminan kebendaannya. Jadi sama-sama surety bond tapi beda. Kalau di asuransi jaminannya hanya ini pekerjaan ya, riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh pihak pemborong, supaya pihak asuransi itu memberikan jaminan kepada pihak pemberi pekerjaan bahwa jika nanti ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan ya, maka
menjadi tanggung jawab dari pihak pihak pemborong misalnya gitu. Ya. Jadi ada resiko itu nanti akan siapa yang menanggung gitu. Ya. Tidak selesai pekerjaannya nanti kemudian pihak pemberi pekerjaan yang pemerintah tadi itu, instansi pemerintah, satu instansi itu bisa mengklaim kepada pihak bank atau pihak asuransi bahwa dia akan mencairkan surety bond itu, misalkan begitu. Ya. Termasuk jam saya banyak sekali contohnya yang berkaitan dengan hal itu ya. Jadi ada pekerjaan yang dialihkan. Termasuk misalkan bangun rumah gitu ya, yang pemilik rumahnya dia tahu ya nanti kalau ada resiko seperti ini bagaimana gitu. Maka dia menggandeng pihak penjamin atau pihak asuransi. Nanti selama saya bangun rumah ini tolong saya di backup seandainya nanti ada peristiwa yang tak diduga itu terjadi, maka tolong nanti akan diberikan ganti kerugian. Ini kalau misalnya sama bangun itu tidak ada apa-apa ya berarti premi itu menjadi hak dari pihak asuransi. Sama seperti tadi ada yang seorang debitur ya, debitur yang dia mengajukan pinjaman ke bank gitu ya. Resiko itu akan ditanggung oleh pihak asuransi jika ada peristiwa itu, misalnya peristiwa meninggalnya debitur gitu ya. Tapi seandainya dalam masa perjanjian itu, hutang piutang itu, debitur itu debitur itu tetap sehat walafiat ya, tidak meninggal gitu ya, maka ya premi itu menjadi hak dari pihak asuransi gitu. Saya pernah tanya kepada marketing bank gitu ya, mungkin Anda pernah menyimak itu juga di video sebelumnya ya, dari sekian banyak orang tuh banyak yang meninggal? Enggak Pak, paling dari 100 orang paling hanya 1 atau 2 yang meninggal gitu ya. Jadi saya selebihnya itu tidak ada peristiwa itu gitu ya, jadi aman. Jadi itu resiko yang harus difikirkan terkait dengan perjanjian itu. Ya, intinya kalau satu perjanjian itu ya itu kan rawan untuk tidak dilaksanakan ya. Untuk dewan prestasi itu sangat mungkin terjadi. Seperti apa prestasi itu? Ada lalaian, ada kealpaan, dan juga ada sebab lain yaitu keadaan memaksa. Keadaan memaksa memang dalam hal ini debitur tidak bisa disalahkan, debitur tidak bisa diberikan kewajiban memberikan ganti kerugian. Nah sehingga risiko itu ditanggung oleh kreditur. Dan kemudian ya dalam perkembangannya kreditur pun juga tidak mau menanggung itu dong gitu ya. Maka seandainya ada pihak lain yang mau menanggungnya, maka dialihkan kepada pihak yang lainnya. Tentunya dengan membayarkan ada biayanya, membayar premi. Bayar premi ya sehingga nanti dimiliki oleh pihak penanggung. Seandainya dalam peristiwa penanggungan itu ada peristiwa yang terjadi, maka menjadi tanggung jawab dari pihak penanggung. Tapi jika misalkan dalam masa perjanjian itu ya tidak ada peristiwa apapun yang terjadi, maka hak itu menjadi menjadi hak dari pihak penanggung. Tapi kalau ada peristiwa yang terjadi, maka pihak penanggung yang menjamin itu semua dan memberikan ganti kerugian kepada pihak kreditur gitu ya, tentang risiko. Risiko dalam KUH Perdata ya, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan satu kebenaran tertentu, kebenaran itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Nah ini ya, jadi dalam hal perikatan memberikan satu kebenaran tertentu, maka kebenaran yang dilahirkan itu adalah tanggungan si berpiutang. Jika berpiutang lalai, maka sejak saat kelalaian kebenaran adalah atas tanggungannya. Ya. Kemudian jika kebendaan yang dipikul itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Ini aturan-aturan dalam KUH Perdata terkait dengan resiko. Ya, jadi ada aturan dalam KUH Perdata. Yang lainnya ya, jika satu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar itu musnah di luar salah pemiliknya,
maka perjanjian dianggap gugur. Dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar. Ya. Saya kira ini jelas ini ya. Kemudian yang terakhir, jika selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian juga gugur. Ya karena barangnya musnah. Ya. Begitu yang bisa kita sampaikan ya berkaitan dengan prestasi dan resiko. Ya. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.